Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mari kita ucapkan sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk kembali bisa membuka mata kita lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita masih diberikan kesehatan, sudah selayaknya kita bersyukur sama Allah ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang terkena sakit atau musibah lainnya. Oh iya, ada saudara kita nih, alumni SD Plus Al Aitam yang hari ini sedang dikasih cobaan sakit oleh Allah, yaitu Kakak Siva ya. Kakak Siva masih dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan semoga Kakak Siva secepatnya bisa sembuh ya, seperti sedia kala. Dan saudara-saudara kita yang lain juga, mungkin ada saudara anak-anak yang saat ini sedang sakit atau tetangganya atau siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi orang Islam itu harus peduli kepada orang lain, saling mendoakan ya untuk kebaikan saudara-saudara kita. Oke, di hari Senin ini kita akan kembali belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, dengan PAI kita akan menjadi orang yang cinta kepada Allah, mengikuti jejak indahnya Rasulullah, berakhlakul karimah kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman semuanya ya. Tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadikan hidup setiap detik yang kita lewati berada dalam kebaikan dan bermanfaat. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih berkah ya, lebih baik. Kita mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Jadi, selain kita bertambah ilmunya, kita juga meminta kepada Allah untuk paham terhadap ilmu itu dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seperti pohon yang tanpa buah ya. Jadi pohon tidak berbuah, tidak bisa dinikmati baik oleh sendiri atau orang lain. Jadi ilmu itu harus diamalkan dalam keseharian kita. Hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Jujur itu, mengucapkan kata jujur itu mudah ya nak. Tapi untuk mengamalkan jujur itu luar biasa butuh perjuangan ya. Dengan sikap jujur ini Rasulullah menjadi orang yang luar biasa. Beliau bisa mengubah tatanan masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah dengan perjuangan yang luar biasa dengan para sahabat. Rasulullah ini adalah guru terhebat, di mana Rasulullah mengajarkan ilmu dan sekaligus beliau yang pertama kali mengamalkan tentang ilmu itu. Makanya diceritakan bahwa Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran sama Rasulullah itu dikerjakan, dilakukan. Bukan hanya dibaca Al-Quran itu, tapi harus diamalkan supaya kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Baik, kita lanjut ke materi jujur. Anak-anak sudah paham tentunya tentang jujur itu apa, atau sudah tahu ya artinya jujur. Tapi kita bahas kembali ya. Semoga dengan kita setelah belajar jujur, kita akan bersikap jujur. Kita lihat di layar anak-anak sekalian ya. Jujur artinya benar. Jadi apa? Jujur itu artinya benar. Atau dalam artian memberitahu atau mengatakan sesuatu, menuturkan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu sama ya.
apa yang dia katakan dengan apa yang dia kerjakan itu memang benar sama. Itu disebut dengan jujur. Tapi kalau perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, maka itu disebutnya dusta atau bohong. Ya. Dalam ajaran Islam, jujur memiliki peranan yang sangat penting. Jadi jujur ini dalam ajaran Islam mempunyai peranan yang sangat penting katanya. Dan jujur ini merupakan salah satu kunci untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang Islam itu yang dikejar bukan hanya kebahagiaan dunia saja atau hanya kebahagiaan akhirat saja, tapi orang Islam itu harus sukses mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi di dunia ini adalah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya ya untuk bekal di akhirat. Tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang tua kita, adik kakak kita, tetangga kita. Ya, berbuat baik sebanyak-banyaknya mumpung kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, coba perhatikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sidiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Nah, artinya apa sih? Nih lihat. Dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berkata jujur. Nah, ini ditunjukkan kalian ini bukan hanya kepada para sahabat, tapi kepada kita selaku umat muslim. Kata Rasulullah harus berkata jujur. Apa sih kenapa kita harus berkata jujur? Karena kata Rasulullah, kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Jadi orang yang senantiasa berkata jujur maka akan membimbing kejujuran itu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Jadi kalau anak-anak pengen masuk surga nih, ceritanya pengen masuk surga tapi nggak mau berkata jujur, sama aja bohong. Jadi kalau mau masuk surga, salah satu kunci syaratnya harus nantiasa berkata jujur. Kemudian seseorang yang membiasakan dirinya berkata jujur, nah orang senantiasa berkata jujur nih antara perkataan dan perbuatannya, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Nanti sama Allah, orang senantiasa berkata jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur, dikasih label, oh ini masih jujur. Ya. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, dan hindarilah dusta. Apa dusta? Dusta itu sama dengan bohong. Jadi antara perkataan dengan perbuatannya tidak sama ya, itu disebut dusta atau bohong. Dusta itu akan membawa pada keburukan. Nah, jadi orang yang senantiasa berbuat bohong akan membawa kepada kemaksiatan. Apa itu maksiat? Maksiat itu kesalahan, ya, perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan keburukan itu akan menyerumuskannya ke neraka. Jadi orang yang bohong akan menuju kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan kita kepada neraka. Seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. Jadi orang yang senantiasa berkata dusta, itu akan dicatat oleh Allah menjadi seorang pendusta. Jangankan oleh Allah ya, oleh manusia saja seperti itu nak.
Kalau anak-anak terbiasa berkata bohong, maka orang di sekitar kita tidak akan percaya lagi sama kita. Kenapa? Karena kita sudah dicap sebagai orang bohong. Jadi kalau ada berita dari kita, orang itu tidak akan percaya lagi kepada kita. Ya, karena kita dicatat sebagai pembohong. Makanya jangan sekali-kali berkata bohong ya. Nah, coba lihat. Sifat jujur ini harus diterapkan sedini mungkin. Jadi anak-anak meskipun masih kelas 5, ini harus dimulai belajar untuk bersikap jujur supaya nanti kita menjadi orang yang sukses. Apabila sifat jujur sudah melekat pada setiap orang, nah jadi kalau semua orang berkata jujur, katanya kehidupan pun akan menjadi damai dan tentram. Dan saling peduli serta saling mempercayai satu sama lain. Jadi kalau kita semuanya orang-orang jujur, jadi kita itu akan saling mempercayai. Ya. Kita akan selalu berkata dan berbuat baik. Kebaikan akan membawa manusia merauh ridho dan rahmat Allah. Jadi jujur itu bukan hanya membawa kita bahagia di akhirat, tapi juga bahagia di dunia. Salah satu berkata jujur, kita akan dipercayai banyak orang ya. Nah, jujur kepada siapa saja? Pertama, jujur kepada Allah. Bagaimana bentuknya jujur kepada Allah? Nah, bentuk jujur kepada Allah yaitu dengan taat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi jujur kepada Allah itu caranya yaitu dengan taat. Bagaimana pembuktian taat? Kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi orang yang jujur kepada Allah itu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kedua, jujur kepada diri sendiri. Bentuk jujur kepada diri sendiri yaitu dengan berani mengatakan ya jika memang benar dan mengatakan tidak jika memang tidak tahu atau salah. Jadi kalau kita ditanya, kita tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan gengsi, takut dikatain bodoh. Jadi kemana-mana ngejawabnya, padahal mah tidak tahu. Nah, nggak boleh gitu. Kalau memang kita tidak tahu ya bilang saja tidak tahu. Ya, harus bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Nah, orang tua merupakan orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayangnya. Anak-anak rasakan sendiri bagaimana hebatnya orang tua kita memperjuangkan kita untuk bisa belajar. Ya. Hari ini anak-anak belajar WFH, work from home ya, atau belajar di rumah. So, orang tua mengeluarkan lebih tuh buat beli pulsanya, minjemin HP-nya, ya, menemani anak-anak belajar. Salam ya buat orang tua anak-anak yang hebat luar biasa. Ucapkan ya anak-anak, terima kasih sudah mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah ya. Orang tua anak-anak hebat, keren-keren, luar biasa. Maka jangan sia-siakan orang tua kita. Ya, sayangi mereka ya. Caranya gimana? Ya patuh kepada orang tua. Jadi kalau diperintah oleh orang tua harus cepet, jangan nanti enggak aja. Jadi kalau diperintah oleh orang tua ayo cepet ya. Dan jangan sekali-kali berbohong kepada kedua orang tua ya. Ikuti setiap nasihat orang tua kita. Kemudian jujur kepada guru. Nah, guru ini merupakan perwakilan dari orang tua ketika di sekolah. Kepada guru pun kita harus bersikap jujur. Ya. Kalau misalkan ulangan, jangan nyontek. Nah, ya, jujur. Nilai memang penting, tapi jujur lebih terhormat di hadapan Allah. Apalah artinya sebuah nilai kalau kita dapat dengan ketidakjujuran. Kita bangga nilai besar 100 tapi dapat nyontek. Ya. Orang yang jujur lebih mulia di hadapan Allah, ya. Nilai penting tapi kita harus didapatkan dengan kejujuran.
Kemudian jujur kepada orang lain. Ya, perilaku jujur itu bukan hanya kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, tapi kepada siapapun. Ya, senantiasa bersikap jujur kepada siapapun, mau ke adik kita, kakak kita, tetangga kita, atau siapapun. Harus bersikap jujur dan perilaku jujur. Apa manfaatnya kita bersikap jujur? Nah, pertama, hidup kita akan selamat. Ya, jadi kalau kita bersikap jujur, hidup kita akan selamat. Kedua, selalu disenangi oleh orang lain. Jadi orang itu senang kepada kita ya. Jadi percaya kepada kita. Kalau ada apa-apa kita dijadikan andalan. Ya. Kemudian meningkatkan martabat. Nah, meningkatkan martabat ini meningkatkan kedudukan kita. Jadi kita menjadi orang yang mulia. Seperti Rasulullah kan, kenapa Rasulullah sampai diberi gelar Al-Amin? Karena salah satunya itu adalah Rasulullah punya sikap jujur. Padahal sebelum gelar Al-Amin itu, sebelum Rasulullah diangkat, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Makanya anak-anak kalau mau jadi orang sukses, ikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, Rasul tercinta. Nabi Muhammad itu adalah guru yang luar biasa. Akhlaknya seperti Al-Quran ya. Mengamalkan apa saja yang berada di dalam Al-Quran ya. Kemudian dipercaya oleh orang lain. Ya, tentu saja orang yang senantiasa jujur akan dipercaya oleh orang lain. Terakhir, mendapatkan surga di akhirat. Kenikmatan yang paling besar nanti kalau kita mendapatkan surga dan kita bisa bertemu dengan Allah. Wah, penasaran kan kita Allah seperti apa? Nah, kalau mau ketemu sama Allah, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bersikap jujur ya, supaya kelak kita akan bertemu dengan Allah. Pantaskan diri kita untuk bisa bertemu dengan Allah ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita membahas satu saja, yaitu tentang jujur. Nanti kita akan lanjutkan lagi di lain kesempatan. Satu materi saja, kalau diamalkan keren banget ya. Anak-anak sudah belajar PAI berapa tahun di Al-Aitam? Mau hampir 5 tahun kan? Jadi kalau sudah belajar hampir 5 tahun berarti ilmunya sudah banyak ya. Dan anak-anak harus bersikap lebih baik lagi dalam perkataan dan dalam perbuatan. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam hormat Bapak kepada kedua orang tua kalian ya. Jangan lupa senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jadikanlah anak-anak menjadi orang yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.